terakhir survei Carta Politika menyebutkan mayoritas responden menyetujui adanya reshuffle. Apakah memungkinkan ada lagi reshuffle, Pak, di ujung jabatan? Mungkin. Kapan, Pak? Kapan, Pak, waktunya? Awal tahun? Ya nanti. Pergantian, pergeseran dan lain-lain itu menjadi hak kewenangan Bapak Presiden. Itu adalah hak prerogatif Presiden. Tetapi surat yang diajukan Bapak Presiden kepada DPR itu tentang penyampaian untuk penggabungan antara Kemenristek dan Mendikbud itu beserta pembentukan Kementerian Investasi telah disetujui oleh DPR. Maka ada Perpres baru, ada Kepres baru, ada pelantikan. Menggunakan istilahnya Pak Presiden, kami semua keluarga besar PDI Perjuangan ora popo, aman-aman saja. Reshuffle kabinet prerogatif Presiden dan Presiden tentu akan memutuskan yang terbaik, menteri-menterinya siapa saja, dari partai mana, ya kalau ada pergantian siapa yang mau diganti. Kalau menyangkut sejauh ini, kalau menyangkut PDI Perjuangan, jika memang ada yang dimintakan untuk diganti, tentu akan berkomunikasi dengan Ketua Umum PDI. Yang menteri-menteri itu kan adalah pembantu presiden. Ya, pembantu presiden apa mau diganti, mau ditambah, mau dikurang, segala macam itu semuanya hak prerogatif presiden. Ya, kemungkinan reshuffle ini akan menyasar kepada Partai Nasdem. Begitu. Jadi sangat jelas, sangat clear informasi yang saya dapatkan. Jadi reshuffle saat ini kalau terjadi itu adalah bagian daripada persoalan politik, saya melihatnya. Kan hanya ada dua, Bang Bram. Pertama, faktor kinerja, yang kedua faktor politik. Jokowi jawab isu reshuffle menteri dari Nasdem, ditunggu saja. Presiden Joko Widodo kembali menjawab soal wacana kocok ulang kabinet atau reshuffle di 2023. Jokowi merespons ketika ditanyakan pewata apakah ada menteri dari Nasdem yang akan terkena imbas reshuffle. Ia hanya menjawab singkat untuk semua pihak menunggu wacana tersebut direalisasikan. Tak hanya itu, Jokowi juga meminta agar semua pihak menunggu ketika ditanya lagi soal peluang melakukan reshuffle di tahun 2023 ini. Ia enggan memastikan kapan reshuffle akan dilakukan. Jokowi sebelumnya sempat melemparkan kemungkinan adanya reshuffle usai meresmikan Bendungan Sukamahi pada 23 Desember 2022 lalu. Namun ia belum mengungkap siapa yang akan dicopot. Desakan reshuffle menguat setelah keputusan Partai Nasdem mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sejumlah kelompok pendukung Jokowi tak suka Nasdem mendukung sosok yang disebut bertentangan dengan Jokowi secara politik. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat mendukung rencana tersebut. Menurut Jarod, ada dua menteri Nasdem yang perlu dievaluasi. PDIP komentari Menteri Nasdem Syahrul Yassin Limpo yang disampaikan tak sesuai fakta. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi usulan evaluasi terhadap salah satu menteri dari Partai Nasdem, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sebelumnya usulan ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat yang merupakan mitra Syahrul dari DPR Komisi 5. Hasto menjelaskan menteri sebagai pembantu Presiden Joko Widodo alias Jokowi mestinya punya nafas yang sama untuk mencetak prestasi setinggi-tingginya. Dia menyebut usulan Jarod merupakan bagian dari sikap PDIP di tengah krisis global yang mengancam. Hasto menyebut ketahanan pangan merupakan salah satu isu krusial yang menjadi perhatian Ketua Umum Megawati Soekarno Putri di tengah ketidakpastian global. Kata dia, Megawati menginstruksikan untuk mengembangkan makanan pendamping beras dan meningkatkan produksi pangan dalam rangka mengamankan ketahanan pangan Indonesia. PDIP menilai kebijakan ekspor beras ke Cina tak sesuai fakta. Adapun Menteri Syahrul Yassin Limpo disebut Hasto pernah menyampaikan pada Agustus 2022 lalu bahwa Indonesia akan mengekspor beras ke Cina. Namun kata dia, fakta di lapangan jauh berbeda. Oleh sebab itu, Hasto berharap jelang 2024 seluruh menteri betul-betul bekerja keras membangun legasi terhadap kementerian yang dipimpinnya. Adapun jika Presiden memutuskan untuk reshuffle, Hasto menyebut untuk keputusan ini hendaknya tidak dihubungkan dengan persoalan politik. Nasdem sebut kinerja menterinya baik-baik saja. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menilai kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berjalan baik-baik saja.
Adapun sorotan terhadap Menteri Syahrul, misalnya ihwal impor beras besar-besaran belakangan ini. Menurut Ali, isu impor besar-besaran ini terlalu berlebihan. Padahal kata Ali, hasil produksi beras surplus, namun ada rencana impor hingga 500.000 ton hingga awal 2023. Kendati demikian, ia kembali mengingatkan bahwa evaluasi menteri berada di tangan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Di tengah isu reshuffle yang menyeruak, menteri dari Partai Nasdem disebut-sebut telah sedang menjadi sasaran reshuffle. Bantuan Basnas untuk kader PDIP jadi polemik. Ganjar perintahkan ditarik. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo angkat bicara terkait polemik rehabilitasi rumah kader PDIP yang ikut dibantu oleh dana Basnas. Menurut Ganjar, program rehabilitasi itu sedari awal diniatkan menggunakan dana pribadi. Namun di lokasi pemberian bantuan, ia baru mengetahui jika Basnas ikut hadir dan berniat membantu dengan nominal 20 juta rupiah. Sebelumnya Basnas telah mengecek dan pemberian bantuan itu tidak menyalahi aturan dan ketentuan. Ganjar pun menerima uluran dari Basnas meski sudah memperkirakan dana itu belum cukup. Namun jika banyak pihak yang tidak setuju dengan keterlibatan Basnas, Ganjar pun setuju bila bantuan tersebut ditarik. Lagi pula dana Basnas juga belum dicairkan. Program rehab rumah kader itu baru akan dimulai awal Januari 2023. Prosesi pemberian bantuan di rumah Ketua Ranting PDIP Desa Kapencar Wonosobo itu baru sebatas penyerahan plakat secara simbolik saja. Selama ini, lanjut Ganjar, Pemprov Jateng bekerjasama dengan Basnas dalam program pengentasan kemiskinan. Pemprov Jateng menghimpun zakat ASN untuk disalurkan ke Basnas. Sejumlah program bantuan telah dilaksanakan seperti rehabilitasi RTLH, pembangunan ratusan masjid, TPQ dan pondok pesantren, juga beasiswa untuk para pelajar dan mahasiswa serta pengobatan untuk masyarakat tidak mampu. Ganjar juga menggalakkan gotong royong pengentasan kemiskinan Jateng bersama bupati dan wali kota serta perusahaan swasta. Sejak 2013 sudah 1,14 juta rumah warga miskin yang dibangun menjadi layak huni. Sebelumnya memberikan bantuan rehabilitasi rumah tak layak huni kepada 50 kader PDI Perjuangan. Bantuan tersebut dalam rangka memperingati HUT ke-50 Partai Berlambang Kepala Banteng yang jatuh pada Januari 2023 mendatang. Pemberian bantuan dimulai dari Kabupaten Wonosobo. Ada 5 penerima di Kecamatan Kertek, yakni Sumarwan dan Ngatijo, warga Desa Kepencar, Tukiman Desa Purbosono, serta Pariono dan Sutanto Desa Reco. Politikus berambut putih itu menemui langsung para penerima bantuan di rumah Ketua Ranting PDI Perjuangan Sumarwan Kamis 29 Desember 2022. Besaran bantuan sebanyak 20 juta rupiah per rumah dari anggaran non-APBD maupun APBN. Gubernur Jawa Tengah 2 periode itu pun mengaku terharu melihat kondisi rumah kader yang didatangi. Ganjar menegaskan bantuan rehabilitasi rumah akan terus berlanjut hingga Januari mendatang. Hal itu guna memperingati HUT ke-50 PDI Perjuangan. Selain itu, langkah tersebut sekaligus sebagai percepatan pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah.